Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Misroha dari kelas HTNC dengan NIM 1521108. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat mengenai bab Tajhizul Mayit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salat jenazah, merawat jenazah, dan hikmah Tajhizul Mayit. Salat jenazah. Salat jenazah adalah jenis salat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disalati oleh muslim yang masih hidup. Salat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah salat yang dilakukan umat muslim jika ada muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum melakukan salat jenazah ini adalah fardu kifayah, yang artinya apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah orang muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Berikutnya adalah hadis tentang salat jenazah. Hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, salatkanlah mayat-mayatmu. Kemudian ada hadis dari Ad-Durruti adalah salatkanlah olehmu orang-orang yang sudah meninggal yang sebelumnya telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Sauban adalah barang siapa menyolati jenazah maka ia mendapatkan 1 qirat. Jika ia menghadiri penguburannya maka ia mendapatkan 2 qirat. 1 qirat sama dengan gunung Uhud. Adapun syarat-syarat salat jenazah adalah sebagai berikut. Salat jenazah sama halnya dengan salat lainnya, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, tempatnya, serta menghadap kiblat. Kemudian, salat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. Letak mayit sebelah kiblat orang yang menyolati, kecuali kalau salat dilakukan di atas kubur atau salat gaib. Berikutnya adalah cara mengerjakan salat jenazah. Salat jenazah tidak disertai dengan ruku dan sujud, tidak juga dengan azan dan ikmat. Setelah berdiri sebagaimana mestinya, maka berdiri menghadap kiblat. Jika jumlah yang melakukan salat itu banyak, jadikan 3 saf dan dapat juga lebih. Niat salat jenazah untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hazal mayiti arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala baru Allahu Akbar. Dan untuk jenazah perempuan adalah usolli ala hazihil mayitati arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala kemudian Allahu Akbar. Dilanjut dengan takbiratul ihram. Takbir yang pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua, kemudian membaca salawat atas Rasulullah SAW minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah minimal Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Apabila jenazah yang disolati perempuan, maka bacaan lahu diganti dengan laha. Jadi Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Jika mayatnya banyak, maka bacaan lahu diganti dengan lahum. Jadi, untuk jenazah banyak, bacaannya menjadi Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Takbir keempat, kemudian membaca doa. Minimal Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana walahu. Kemudian, jika jenazahnya adalah wanita, maka bacaannya menjadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa fir lana walaha. Lalu kemudian yang terakhir adalah mengucapkan salam. Kemudian yang selanjutnya adalah mengubur jenazah. Adapun yang wajib dilakukan paling sedikit dengan membaringkannya dalam sebuah lubang lalu menutupnya kembali lubang tersebut dengan tanah, sehingga tidak terlihat lagi jasadnya, tidak tercium baunya, dan terhindar dari binatang buas dan sebagainya. Akan tetapi yang lebih sempurna ialah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah memperdalam lubang kuburan kira-kira 2 meter atau lebih dari permukaan tanah yang diperkirakan tidak akan tercium bau busuk dan aman bagi jenazah dari binatang buas. Yang kedua adalah lubang untuk mengubur mayit sebaiknya berbentuk lahat, yaitu liang yang bagian bawahnya dikeruk sebelah ke kiblat, dan setelah jenazah dibaringkan di sana,
Liang tersebut ditutupi dengan bilah-bilah papan yang ditegakkan, kemudian ditimbun dengan tanah. Akan tetapi, jika tanah kuburan itu kurang keras dan mengkhawatirkan dapat longsor, boleh juga menguburkan jenazah dengan membaringkannya di tengah lubang, kemudian menutupnya dengan papan, ranting, dan dedaunan. Ketika memasukkan mayit ke dalam kubur, sebaiknya membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian meletakkannya dengan tubuhnya dimiringkan ke sebelah kanan dan wajahnya menghadap kiblat. Di samping itu, para ulama menganjurkan agar kepala si mayit diletakkan di atas bantal dari tanah liat atau batu, kemudian ikatan-ikatan kafannya dilepaskan, dan bagian dari kafan di pipinya dibuka sedikit agar pipinya itu menempel dengan tanah. Dianjurkan pula bagi yang menghadiri kuburan menebarkan sedikit tanah ke arah kepala si mayit setelah dibaringkan ke dalam kuburannya sebanyak 3 kali, sambil mengucapkan bagian dari ayat Al-Quran pada kali pertama, minha khalaqnakum, yang artinya dari tanah kami menciptakanmu. Pada yang kedua, wa fiha nu'irukum, artinya dan kepada tanah kami mengembalikanmu. Dan pada yang ketiga, wa minha nukhrijukum tarotan ukhra, artinya dari tanah pula kami mengeluarkanmu lagi. Kemudian setelah penguburannya, yaitu ketika lubang telah ditimbun kembali dengan tanah, hendaknya mereka yang hadir mendoakan bagi mayit tersebut dan memohon ampun baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama terutama dari kalangan mazhab Syafi'i menganjurkan agar dibacakan talqin, doa yang biasa dibaca di atas kuburan guna menuntun si mayit untuk menjawab pertanyaan malaikat. Hikmah tajhizul mayit. Hikmah merawat mayit dengan baik dapat meningkatkan kepekaan sosial dan kepedulian kita kepada sesama umat Islam. Dengan penyelenggaraan jenazah membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan bela sungkawa atas musibah yang dideritanya. Hikmah melakukan tata cara penyelenggaraan jenazah. Pengurusan jenazah dalam agama Islam tentunya mengandung beberapa hikmah yang harus dipahami oleh setiap muslim. Beberapa hikmah pengurusan jenazah yaitu mendapat banyak pahala, menjaga kehormatan umat Islam, menjaga aib jenazah, senantiasa mengingat kematian, meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama muslim. Yang terakhir adalah kewajiban menghormati jenazah yang diperintahkan baginda Rasulullah, tentu berdasar pada alasan kuat. Berikut beberapa alasan mengapa Rasulullah begitu keras memerintah umatnya untuk menghormati jenazah. Yang pertama adalah kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, perlakuan terhadap jenazah sama dengan memperlakukannya semasa hidup. Yang ketiga adalah menghormati sang penyabut nyawa. Yang keempat adalah kematian bersifat faza atau dahsyat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.